Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah inspiratif channel, ketemu lagi di channel kisah inspiratif. Kali ini saya akan membagikan sebuah kisah inspiratif tentang seorang pelukis yang merasa gagal dan kehilangan kepercayaan diri. Nah, ada yang udah pernah dengar nggak nih? Kira-kira pelajaran moral apa aja nih yang bisa kamu dapatkan? Dengerin sampai akhir ya, akan banyak pelajaran moral pastinya. Dikisahkan seorang wanita bernama Nadine. Ia merupakan seorang pelukis muda yang berbakat. Semua karya-karyanya selalu sukses memukau penonton. Dan pujian-pujian pun selalu saja mengalir menujunya. Meskipun telah sukses sebagai seorang pelukis, ia tidak sombong dan selalu ramah pada siapapun. Hingga pada suatu hari, sesuatu yang menggemparkan terjadi pada pameran lukisan perdananya. Nadine telah bekerja sangat keras untuk menyukseskan pameran lukisan pertamanya sejak ia mulai terkenal. Ia sangat antusias dan berharap acaranya akan sukses. Namun, siapa yang sangka jika ternyata acara itu malah menjadi titik balik akan krisis kepercayaan dirinya. Salah satu lukisannya diklaim plagiat, padahal Nadine yakin lukisan itu adalah karyanya. Namun sayangnya, orang-orang lebih dulu berspekulasi dan berpikiran negatif. Terlebih Nadine tidak bisa membuktikan jika dirinya bukan seorang plagiat. Nadine dilanda kebuntuan. Ia menatap kanvas kosong di hadapannya dengan putus asa. Tidak seperti biasanya, di mana ide mengalir deras seperti air terjun di benaknya. Namun, kini kepalanya terasa penuh sesak, dipenuhi kritik pedas dari pameran pertamanya dan keraguan terhadap kemampuannya sendiri. Merasa frustasi, Nadine memutuskan untuk berjalan-jalan di pantai dekat rumahnya. Deburan ombak yang teratur dan hembusan angin laut yang sejuk menyapa indranya. Ia duduk di atas pasir, memejamkan mata dan membiarkan suara ombak menjadi satu-satunya yang berbunyi dengan riang. Awalnya, pikiran Nadine teramat kacau. Ia masih bisa mendengar gema kritik para pengunjung pameran dan kekecewaan atas dirinya sendiri. Dan meskipun berusaha kuat, tetap saja air mata mengalir membasahi pipinya. Namun perlahan, suara ombak mulai mengambil alih. Ia mulai membayangkan ombak yang datang dan pergi, membawa semua pikiran dan kekhawatirannya ke tengah lautan luas. Pelan namun pasti, Nadine mulai menikmati suara deburan ombak yang datang dan pergi. Ia mulai merasa rileks. Nadine mulai merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pikirannya terasa lapang, seolah beban yang selama ini dipikulnya telah hanyut terbawa ombak. Saat membuka mata, Nadine melihat langit senja yang berwarna keemasan, dihiasi oleh burung-burung yang bertebangan pulang ke peraduannya. Pemandangan ini terasa begitu indah dan damai. Tanpa hiruk-pikuk kesibukan dunia, hanya kedamaian yang terasa. Dan secara tiba-tiba, inspirasi Nadine kembali mengalir. Ia membayangkan warna-warna laut yang berpadu dengan langit senja, gerakan ombak yang begitu teratur, dan burung-burung yang terbang bebas di angkasa. Dengan semangat baru, Nadine berlari pulang untuk menuangkan imajinasinya ke dalam kanvas kosong. Esokan harinya,
Nadine kembali ke pantai untuk melukis. Ia melukis dengan perasaan yang ringan dan penuh semangat. Lukisan yang dihasilkan pun jauh berbeda dari karya-karyanya sebelumnya. Penuh dengan warna-warna cerah, gerakan yang dinamis, dan suasana yang damai dan tenang. Sebulan penuh Nadine hanya melakukan aktivitas yang sama. Ia menikmati kesehariannya karena melukis memang hobinya sejak kecil yang ia coba kembangkan menjadi bakat dan menjadi pekerjaannya. Nadine bertekad untuk kembali menggelar pameran lukisan keduanya. Ia bertekad untuk memulihkan namanya yang terlanjur terkenal sebagai plagiat. Waktu berlalu lambat. Meskipun begitu, Nadine amat menikmati kehidupan damainya. Tak terasa 2 bulan telah lewat. Orang-orang mungkin telah melupakannya, tapi ia bertekad akan membuat orang-orang kembali mengingatnya dengan pemikiran yang baru. Nadine pun kembali sibuk menyiapkan pamerannya. Pameran kali ini lebih menyita tenaganya karena hampir semua persiapan melibatkannya. Nadine secara pribadi menyiapkan semuanya. Ia memeriksa semua lukisannya dengan seksama dan memastikan semua lukisan adalah karyanya. Dan kali ini Nadine bisa membuktikan jika semua lukisan yang ia pamerkan adalah karyanya sendiri. Nadine belajar dari pengalaman agar ia tidak kecolongan lagi. Saat akhirnya hari yang dinantikan pun tiba. Para pengunjung terkesima. Mereka memuji warna-warna yang berani, komposisi yang menarik, dan suasana yang hening namun penuh energi yang terpancar dari lukisan Nadine. Mereka semua tercengang dan takjub tanpa bisa menjelaskan bagaimana semua lukisan-lukisan yang ada mampu menghipnotis mereka. Nah, seberapa sering kamu merasa bahwa masalahmu menenggelamkanmu? Dan otakmu, kamu peras untuk terus berpikir hal yang itu-itu saja? Pernah merasa kecewa dengan orang sekitarmu? Dan memikirkan terus-menerus ucapan menyakiti mereka? Pernah merasa kecewa dengan dirimu sendiri? Kehilangan kepercayaan diri? Bahkan kehilangan jati diri? Seringkali kawan, kita, baik itu kamu, bahkan aku, menghadapi permasalahan yang ada dengan pikiran yang penuh dan overthinking. Kita menampung semua permasalahan hidup kita dalam otak kita yang penuh sesak dan memaksa si otak berpikir keras pada masalah yang ada. Aku ingat, dulu itu aku pernah punya pikiran pengen banget punya pensif seperti Dumbledore di ceritanya Harry Potter. Supaya apa? Supaya aku bisa pindahin permasalahan yang saat itu aku hadapi. Kalau diingat-ingat sekarang konyol banget ya pemikiran itu. Karena dulu itu aku tipe orang yang kalau lagi punya masalah, maka otak aku akan bekerja keras berhari-hari bahkan bermalam-malam. Saat ada masalah, sindrom insomnia aku langsung kambuh. Aku gak akan bisa tidur karena permasalahan itu akan berputar terus-menerus di kepala aku. Aku sendiri bahkan lelah dengan kepala aku yang gak mau berhenti berpikir. Adakah kamu yang samaan dengan aku? Kalau sekarang, alhamdulillah banget aku bisa kontrol kepala aku. Kalau sekarang ya, mau masalah kayak apapun aku tetap bisa tidur nyenyak. Otak aku ini sekarang udah mempan dengan simulasi. Istirahat dulu yuk, besok kita berpikir lagi. Kembali ke cerita. Belajar dari cerita Nadine barusan, saat kepalanya overthinking, maka ide-ide yang sebenarnya ada itu malah tertutupi, terhambat, tak terlihat. Karena otaknya hanya fokus pada permasalahan, bukan pada solusi. Saat dia berusaha mencari suasana baru, secara tidak sadar otaknya pun bekerja untuk mencerna suasana baru itu dan mulai memikirkan, membandingkan, bahkan mencoba menyelidiki tentang suasana baru itu.
Saat otak mulai lupa pada masalah dan fokus pada suasana baru, saat itulah ide-ide pun terlihat dan bermunculan. Seberapa mampu kamu mengelola pikiranmu agar tidak overthinking saat kamu menghadapi masalah atau saat kamu terlalu bahagia? Terlalu banyak pikiran-pikiran yang bermunculan saat kamu selalu bermain tebak-tebakan dalam pikiranmu. Semua pikiran-pikiranmu tidak akan bisa hilang, bahkan bisa lose control kalau kamu tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Perlu usaha dan juga aksi nyata yang konsisten untuk bisa mengubah kebiasaan overthinkingmu. Mengubah kebiasaan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi, bayangin aja kebiasaan overthinkingmu yang sudah mendarah daging itu bisa kamu ubah dalam sehari? Mustahil. Saat pikiranmu penuh, cobalah mengalihkan perhatiannya sejenak. Bisa dengan cara jalan-jalan, memikirkan orang-orang yang kamu cintai, memikirkan hal-hal yang ingin kamu lakukan, memikirkan mimpimu. Jika cara itu tidak berhasil, cobalah tantang pikiran-pikiran negatifmu itu. Tanyakan pada dirimu, apakah pikiran itu realistis? Bagaimana jika semua pikiran yang ada di kepalamu itu tidak terjadi? Selain itu, kamu juga harus mengembangkan keterampilan dirimu, meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan rasa percaya dirimu. Dan juga jangan lupa untuk melatih pengendalian dirimu sendiri atas pikiran-pikiranmu. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan juga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga share ke teman-temanmu jika kamu rasa video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.